terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur dan panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini kami masih dapat menghirup nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sementara kami akan merenung mendengarkan firman-Mu, bantulah kami ya Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat menjalankan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Hagai pasal yang kedua ayat 8. Saya akan membacakannya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat kitab Hagai ini merupakan suatu kitab yang merupakan seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan melalui perantara Nabi Hagai. Allah berkehendak agar pembangunan bait Allah dilanjutkan, yang dimana kita mengetahui pada masa ini bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan, sehingga pada masa itu bait Allah dapat kita katakan terbengkalai atau ditunda pembangunannya. Melalui Nabi Hagai, Allah memberikan pengharapan dan motivasi untuk melanjutkan pembangunan bait Allah meskipun mereka sedang berada di dalam kekecewaan atau di dalam kelemahan mereka. Tuhan menjanjikan bahwa usaha mereka akan diberkati dan bahwa masa depan akan lebih mulia daripada masa lalu yang telah mereka hadapi. Melalui pembangunan bait Allah ini, kita dapat melihat ini merupakan suatu bentuk ketaatan yang harus dilakukan bangsa Israel. Tuhan menjanjikan penyertaan dan berkat yang melimpah kepada bangsa Israel jika mereka taat dan menuruti perintah yang diberikan Tuhan melalui perantara Nabi Hagai. Begitu juga janji Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita menaati setiap perintah Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan diberikan penyertaan serta berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bangsa Israel yang dijanjikan berkat yang melimpah kepada mereka dan kepada keturunan mereka jika mereka menaati perintah Allah. Jika kita berjalan dalam jalur kehendak Allah, kita tidak perlu takut di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menjanjikan berkat yang melimpah kepada orang-orang yang taat mengikuti perintah Allah. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang kita hadapi. Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita di dalam kehidupan kita merasa takut. Kita di dalam kehidupan kita terkadang merasa tidak percaya diri untuk menjalani kehidupan kita. Yang
yang ingin disampaikan dari ayat ini, kita tidak perlu takut di dalam kehidupan kita sebab Tuhan telah menjanjikan berkat-Nya. Tuhan memegang kendali. Tuhan akan membawa berkat dan keindahan dari berbagai sumber, dari berbagai cara yang terkadang tak terduga, yang tidak dapat kita pikirkan secara pemikiran manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita terus mempercayai dan berharap pada janji Tuhan yang akan memenuhi berkat kepada diri kita. Mari kita menjadi alat dan tangannya yang harus siap dipakai untuk membawa kemuliaan kepadanya. Dimanapun kita berada, kita harus siap menjadi alat Tuhan untuk melayani sesama kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Ajarilah kami ya Tuhan, agar menjadi manusia yang turut akan perintah Engkau, yang setia akan janji-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami, jika kami menaati segala kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi manusia yang tidak takut, yang percaya diri untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari, sebab Engkau memegang kendali atas kehidupan kami. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, karena Engkau hapuskan itu ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.